Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya go live ya, walaupun unlisted dan kebetulan memang kru sedang libur semuanya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi update terhadap Sobat RH sekalian. Ini ada berita menarik ya, yaitu sebagaimana dilansir oleh Kumparan, Komnas HAM sudah periksa polisi yang terlibat insiden dengan pengawal Rizik. Nah, ini penting ya. Nah, kita bacakan karena ini juga adalah kunci untuk melihat apakah sudah terjadi kesalahan prosedur, bahkan tidak hanya kesalahan prosedur, apakah juga sudah terjadi yang namanya katakanlah unlawful killing atau extrajudicial killing ya. Walaupun memang teknik dan cara interview itu akan menentukan, karena kalau orang salah rasanya tidak mungkin akan mengatakan kesalahan. Kita ya, coba kita bacakan. Komnas HAM masih menyelidiki kasus baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi. Pemeriksaan melibatkan saksi dari Laskar FPI dan anggota polisi dari Polda Metro Jaya. Nah, ini pemeriksaan melibatkan saksi dan Laskar FPI. Ya. Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Khairul Anam mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi penting dalam insiden tersebut secara bersamaan, termasuk saksi dari polisi yang saat kejadian sedang bertugas. Nah, ini ya. Berapa orang yang diperiksa, kita lihat. Kami sudah periksa anggota polisi yang bertugas malam itu. Kami periksa semua yang menemukan di awal kejadian, kata Anam di gedung Kemenkumham Jakarta Pusat Senin 28 Desember. Anam menyebut Komnas HAM juga telah memeriksa FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim hingga dokter forensik yang mengurus 6 jenazah pengawal Rizik. Mereka juga melibatkan saksi dari warga sekitar yang melihat kejadian. Tim telah meminta keterangan beberapa pihak baik dari FPI, Polda Metro, Bareskrim serta dokter tim. Juga periksa barang bukti dari polisi dan saksi baik dari FPI dan saksi dari kalangan masyarakat yang merasa melihat, ujar Anam. Wah, banyak sekali sudah ya. Sebelumnya Komnas HAM mengungkap temuan baru dalam penyelidikan kasus baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi. Salah satunya temuan serpihan mobil diduga milik FPI dan polisi. Namun Komnas HAM belum memberikan kesimpulan atas kasus tersebut. Mereka masih melakukan penyelidikan. Jadi Sobat RH sekalian ya, memang sebenarnya salah satu kunci untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya adalah melakukan interview ya, memeriksa, menginterogasi petugas-petugas yang terlibat di lapangan. Dari jumlah petugas saja sebenarnya sudah bisa dilihat apakah itu penguntitan, apa itu memang ada operasi khusus yang mau dijalankan. Jadi Sobat era sekalian, mudah-mudahan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat langsung di lapangan itu akan memberikan sebuah kejelasan atas kejadian tanggal 7 Desember 2020 dini hari tersebut. Selama ini kita memang menantikan pelaku-pelaku di lapangan tersebut. Rasanya memang tidak mungkin pelaku tersebut dipublikasikan. Karena kalau terjadi sebuah prosedur yang tidak ditaati, bahkan terjadi unlawful killing atau extrajudicial killing atau pelanggaran hak asasi manusia, mereka justru akan menjadi calon-calon tersangka. Tidak itu saja, kalau ada struktur komando ya, yang memang memerintahkan untuk dalam tanda kutip tentunya ya, untuk menggiring Habib Rizik, dalam bahasa Habib Rizik sendiri, ke medan pembantaian,
ada by design untuk katakanlah melakukan extrajudicial killing atau unlawful killing, maka itu perkara yang sangat serius. Jadi tidak hanya berhenti dari pelaku di lapangan, harus juga mereka-mereka yang memerintahkan. Tapi kita tidak boleh berpraduga ya. Ini hanya sekedar analisis, sekedar informasi normatif yang memang harus dilakukan kalau seandainya itu ditemukan dalam proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan mereka-mereka yang melakukan atau pelaku di lapangan, Komnas HAM makin menemukan titik terang. Terkesan ya, Komnas HAM agak alot untuk menyampaikan progress report perkembangan di masyarakat. Press conference kemarin rasanya belum menyampaikan terlalu banyak hal ya. Masih soal-soal yang ya normatif dan temuan-temuan yang juga belum bisa dikatakan mengarah kepada kesimpulan seperti apa sebenarnya. Walaupun rasanya masih banyak yang belum di-share ya oleh Komnas HAM, karena Komnas HAM masih sepertinya menguji saling silang antar informasi yang mereka dapatkan. Ya sebagai contoh misalnya interview atau interogasi pelaku di lapangan itu rasanya harus di cross check juga dengan keterangan-keterangan pihak lain, keterangan saksi, masyarakat di lapangan dan lain sebagainya, sehingga secara saintifik ya perspektif Komnas HAM bisa menemukan kejelasan, keyakinan bahwa yang terjadi adalah seperti yang mereka simpulkan nantinya. Sobat Era sekalian, kita terus dukung Komnas HAM. Menko Polhukam juga sudah menyatakan akan melindungi Komnas HAM, sehingga harusnya tidak boleh lagi ada keraguan bagi Komnas HAM untuk menjalankan tugasnya, karena Komnas HAM adalah institusi negara yang diberikan kewenangan, kewajiban, tugas untuk melindungi hak asasi manusia, untuk memenuhi hak asasi manusia, untuk menghormati hak asasi manusia. Dan sekarang ada potensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena itulah cara untuk melindungi hak asasi manusia salah satunya adalah dengan membawa pelaku-pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu ke dalam sebuah proses hukum yang fair, yang bisa menjelaskan sesungguhnya kadar kesalahan dan hukuman yang setimpal terhadap kadar kesalahan tersebut. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh menduga, tetap berlaku azas praduga tak bersalah. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya, dan tetap saja memang kita harus sedikit bersabar untuk mengetahui ini semua secara transparan, terang benderang, dan tidak ada lagi keraguan. Kita tetap dukung Komnas HAM. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.